Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mohon agar Tuhan memimpin di dalam ibadah kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Kita angkat pujian Engkau yang terindah. Sekarang marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon kepada Tuhan. Di saat ini kita akan melaksanakan ibadah sekaligus juga perjamuan. Oleh karena itu, mari kita minta agar Tuhan memberkati dan mengarahkan kita semua supaya kita bisa menikmati ibadah dan perjamuan pada pagi hari ini oleh karena Tuhan yang menuntun kita semua. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita semua untuk menuntun. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan melihat dan mengarahkan di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh dilayakkan untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kami pasrahkan di dalam ibadah sekaligus juga perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami,
kami berdoa. Amin. Berita pengampunan dosa saya ambilkan di dalam Alkitab. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menghendaki supaya orang-orang berdosa itu mati, tetapi Ia menghendaki supaya mereka bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Atasnya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengaku dan menyesali dosa-dosanya, yang tidak ragu-ragu imannya kepada karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian, tiada ragu lagi. Yang saya ambilkan di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40, dikatakan di sana demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita angkat pujian, kasih-Mu tiada duanya. Sanggup
mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing atau di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Kami meyakini bahwa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memberkati kami semua di dalam kami beribadah pada pagi hari ini, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun supaya kami dapat mengerti dengan jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, Tuhan tolong agar dapat menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kehidupan ini tidak selamanya aman. Kadang menghadapi tantangan. Hanya sangat disayangkan bila kita menghadapi tantangan dan pencobaan, kadangkala kita bisa menggerutu dan kecewa, atau mencari jalan keluar dengan akal dan kekuatan kita, atau mengikuti cara-cara orang lain dengan bertanya pada dukun, orang pintar, paranormal untuk dapat melepaskan kita dari pencobaan yang sedang menerpa di dalam kehidupan ini. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, bahwa umat yang percaya pasti juga menghadapi berbagai pencobaan. Lalu apa itu pencobaan? Apa kata Alkitab tentang pencobaan? Pencobaan dalam Alkitab mempunyai macam-macam arti. Pencobaan yang datang dari iblis tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Sebagai contoh pada saat Tuhan Yesus Kristus dicobai di padang gurun. Kalau saudara juga bandingkan di dalam pembacaan kita di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Selanjutnya, pencobaan yang datang dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Yakobus dengan teliti, pembacaan ini, pencobaan ternyata yang di situ adalah ujian atau tes dengan harapan supaya dapat menguatkan orang yang sedang mengalami berbagai ujian atau cobaan itu. Tetapi yang berikutnya ada yang menyatu seperti apa yang dialami oleh Ayub. Setan diberi kesempatan untuk menguji Ayub oleh Tuhan. Setan menjatuhkan Ayub dan di pihak Tuhan untuk menguatkan Ayub.
Pencobaan di dalam kitab Yakobus yang kita baca di dalam pasal 1 ayat 2 sampai selanjutnya tadi, kalau sudah perhatikan, menarik ya, itu tidak berbicara tentang pencobaan yang datang oleh karena hawa nafsu. Mungkin lebih tepat kalau kita katakan ini adalah ujian, ini adalah tes untuk mendapatkan hasil yang baik. Contohnya kalau sudah perhatikan ayat yang ketiga, yaitu pencobaan atau ujian atau tes yang dialami itu untuk menguji kesaksian kita. Yang harus kita ketahui bahwa Allah menempatkan pencobaan di dalam kehidupan kita ini untuk menguji iman kita. Jika kita berkata bahwa kita ini orang beriman, Allah ingin iman itu tidak hanya tinggal di dalam pengetahuan kita saja. Dia ingin agar iman itu kemudian melahirkan tindakan iman, sehingga kita memiliki pengalaman iman di dalam Dia. Yang kedua, kalau sudah perhatikan dia dalam ayat 3 juga, yaitu ketika kita sedang menghadapi pencobaan, itu akan menolong kita untuk menambahkan ketekunan kita. Ketekunan dalam bahasa aslinya dikatakan di sana hupomone, yang berarti kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bukan dengan sikap sekedar bertahan atau diam pasif, tetapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau kondisi apa saja yang terjadi yang menyebabkan dia tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Nabi Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun itu mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang ketiga, kalau sudah perhatikan, pencobaan atau yang saya tekankan tadi, ini adalah ujian atau tes yang dinampakkan di dalam kitab Yakobus ini, yaitu untuk mencapai kematangan atau kedewasaan spiritual kita di dalam ayat yang 4, agar kita menjadi dewasa secara rohani. Kalau sudah dapat membandingkan itu di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita memahami yang terdapat pada ayat 2 ini, yaitu kata berbagai-bagai pencobaan ini dapat berupa atau berbentuk kesukaran atau penderitaan. Jadi kata berbagai-bagai adalah gabungan, yaitu pencobaan dan ujian atau tes yang dialami. Bagaimana sikap kita jika kita sedang menghadapi pencobaan atau ujian atau tes yang kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 itu. Di sana ada beberapa pengajaran penting untuk kita teladani, yaitu ketika kita sedang menghadapi pencobaan, ujian atau tes, yaitu bergembiralah. Setelah mengetahui mengapa Yakobus berkata dalam ayat 2,
Karena Tuhan punya rencana, maka kita akan mampu menyikapi pencobaan atau ujian yang kita alami dengan cara yang Tuhan kehendaki, yaitu bergembira. Anggaplah, itu juga merupakan istilah yang berarti menilai, yaitu sikap menilai pencobaan atau ujian tersebut. Menilai apa yang kita alami sebagai sesuatu yang mendatangkan sukacita. Rahasia untuk menang dalam menghadapi pencobaan atau ujian adalah miliki sikap yang bergembira, yaitu suatu sikap yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Ini bukan suatu penyangkalan realita, sekalipun ada kata anggaplah. Ini suatu tindakan yang lahir dari pertimbangan yang matang akan akibat atau hasil positif yang muncul dari pencobaan atau ujian tersebut, baik itu untuk sekarang dan yang akan datang. Ketika kita berpikir bahagia, kita juga akan bahagia. Pandangan menentukan hasil, sikap menentukan tindakan. Sering kita mengalami kegagalan bukan oleh karena ulah orang, tetapi kita salah bersikap. Jangan dikendalikan oleh perasaan. Di dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang berikutnya yaitu berserah. Kata biarkanlah bukanlah sama dengan pasrah atau nerimo dalam bahasa Jawa, yang menyiratkan keterpaksaan dan kepasifan dalam menerima keadaan. Tetapi kita biarkanlah tersebut menunjuk kepada sesuatu yang mau dilepaskan. Karena orang yang dewasa tidak berdebat dengan kehendak Allah, tetapi yang menerima dan mentaati kehendaknya. Ingatlah bahwa tujuan Allah ketika pencobaan atau ujian itu tiba adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Yang berikut yang kita bisa lihat di dalam bacaan ini yaitu beriman. Allah melalui Yakobus memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi pencobaan atau ujian, yaitu dengan minta pertolongannya. Mintalah hikmat Allah, artinya menggunakan pengetahuan secara benar untuk dibutuhkan hikmat. Dan kalau tidak punya, Allah memberikan caranya, yaitu dengan meminta melalui iman. Mempercaya Allah itu adalah kunci ketika kita menghadapi pencobaan atau ujian. Seberat apapun yang kita hadapi, yakin dengan iman bahwa Allah yang murah hati mempunyai rencana yang indah buat kita semua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami bisa memahami ketika kami sedang menghadapi berbagai ujian, pencobaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami tahu bagaimana cara kami mengatasinya, oleh karena Tuhan memberikan pengajaran itu di dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk melaksanakan perjamuan pada pagi hari ini. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dikirimkan pelayan jemaat. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dengan mempermuliakan Tuhan. Kita angkat pujian, give thanks.
Jangan menganggap enteng dan meremehkan arti perjamuan kudus, dan jangan bertindak sekendak hati terhadap perjamuan Tuhan ini. Sebab sudah jelas bahwa siapapun yang hendak mendekati perjamuan, ia harus memahami dan menghayati arti perjamuan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab setiap orang yang berniat hati berkacang dalam dosa, ia tidak layak menerima perjamuan Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang yang mendekati meja perjamuan kudus menyadari dan mengakui serta dengan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya, lalu menerima sukacita dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab siapa saja yang makan roti dan minum dari cawan Tuhan dengan cara tidak layak, maka ia bersalah kepada tubuh dan darah Tuhan. Karena orang yang makan dan minum dengan tidak membedakan tubuh Tuhan, maka ia akan makan minum suatu hukuman atas dirinya sendiri. Mari kita merendahkan diri, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita untuk menerima perjamuan itu. Karena itu saudara-saudara, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing kalau kita tidak berlayak untuk menerima perjamuan Tuhan. Untuk itu marilah kita membuka dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyucikan dan memperkenankan kita menerima perjamuannya. Mari kita berdoa. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Tak ada satupun yang terlindung dari pandangan Tuhan. Bahkan Tuhan mengetahui hati kami masing-masing. Tidak ada suatu kebenaran pada kami sehingga kami berlayak untuk menerima perjamuan Tuhan, kecuali oleh kuasa dan kasih Tuhan saja. Kasihanilah kami dan jauhkan segala rintangan sehingga kami layak untuk duduk di sekeliling meja perjamuan Tuhan, menerima perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat masing-masing. Mari kita mengambil roti yang sudah dipersiapkan. Mari mengangkat roti yang sudah Bapak Ibu sudah pegang. 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus Kristus menjelang menghadapi masa yang sulit, Dia berada di satu ruangan dan di sana tersedia roti dan anggur. Dan Dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Dia memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Dan setiap kali ketika kita melaksanakan perjamuan, kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang dialami sebagai wujud kasih-Nya kepada kita. Dia mengorbankan dirinya untuk menolong kita supaya kita bisa menikmati persekutuan lagi dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dengan sungguh-sungguh mengangkat roti ini, lalu kita akan menikmati apa yang sudah dipersiapkan. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah.
Mari kita mengangkat anggur yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Minumlah. Mari kita mengucap syukur. Maka Allah damai sejahtera yang telah menyerahkan dirinya 2000 tahun yang lalu, yang telah mengorbankan sebagai pengganti supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya memperlengkapi saudara sehingga kita boleh menikmati sukacita ketika kita melaksanakan perjamuan ini. Kita harus bersyukur oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan terus-menerus memperbarui dalam kehidupan kita, mengingatkan akan rencana yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur bisa melaksanakan perjamuan pada pagi hari ini. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu untuk mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih. Kiranya melalui apa yang kami lakukan ini, iman percaya kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk digunakan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan pada saat ini kesempatan banyak untuk kita menolong orang karena situasi yang terjadi saat ini. Mari kita mempersiapkan yang sudah kita siapkan masing-masing. Kita angkat pujian Nun di Bukit yang Jauh. Celah
salib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelar milikku. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Bersama-sama mari kita mempersiapkan hati dan menyampaikannya itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Engkau memberkatinya sehingga kami boleh terus-menerus melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan bangsa ini. Segala permasalahan yang kami hadapi, baik masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, dan berbagai masalah yang sampai sekarang ini masih dialami oleh bangsa dan negara kami. Secara khusus juga untuk COVID-19 yang sampai sekarang ini juga masih dalam penanganan. Tuhan, kiranya menuntun dan memberkatinya sehingga semuanya bisa diatasi dengan pimpinan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan sudah memberkati, dan kami tinggal menunggu hasil dari apa yang sudah disampaikan kepadamu. Tuhan, juga kuasailah setiap anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan. Berikan hikmat, kemampuan dari Tuhan sehingga dapat menjadi alat-Mu di lingkup pengaruh yang Tuhan percayakan, dan dapat menjadi contoh di dalam semua tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi ini. Kiranya Engkau tolong di setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Jadikan gereja-Mu ini sebagai alat untuk mewujudkan kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk pribadi kami dan keluarga yang saat ini masih tetap berada di tempat masing-masing. Berbagai pergumulan yang dialami, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Ada yang bergumul dengan pekerjaan oleh karena sedang dirumahkan atau juga sedang menghadapi kesulitan di PHK, sehingga harus berjuang dengan apa yang mereka sedang alami. Tuhan, kiranya berikan hikmat, kemampuan yang asalnya daripada-Mu, sehingga mereka dapat menyelesaikan apa yang sedang menjadi kesulitan di dalam kehidupan mereka. Ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan. Apapun yang akan kami terima Tuhan, kami meyakini bahwa rencana-Mu itu baik dan luar biasa bagi setiap orang yang berserah kepada-Mu. Ini Tuhan yang menjadi seluruh doa kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkatinya, dan kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mohon berkat Tuhan supaya kita bisa menjalani kehidupan hari ini dan selanjutnya
kiranya Tuhan terus-menerus dipermuliakan. Kita angkat pujian Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah memimpin kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kami di dalam melaksanakan ibadah. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan kepadamu berkenan pada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus kami dapat mempraktekkan di dalam kehidupan ini, hari ini dan selanjutnya, sehingga hidup kami didapati mempermuliakan Tuhan. Terima kasih. Pagi ini juga kami menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan, kiranya dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu. Sekarang ini banyak kesempatan untuk menolong orang lain yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan, pimpin kami semua supaya kami dapat berbagi dan memperhatikan orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Dan kami yakin Tuhan akan memakai kami semua sehingga hidup kami dapat menjadi alat yang baik di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi ini, dan kami mohon berkat yang asalnya daripada-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang pulanglah saudara dengan sejahtera, dan pelihara persekutuanmu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudaramu, dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk melaksanakan kegiatan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Dan kita yakin Tuhan akan memimpin kita dan menjalani kehidupan sesuai dengan rencananya. Shalom. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat sekalian yang mana sudah mengikuti ibadah kita pada saat ini dan sudah bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk informasi yang pertama yaitu ibadah kita pada minggu depan akan dilaksanakan Minggu 14 Juni 2020. Ibadah akan dilaksanakan satu kali pada jam 9 pagi dan tetap di channel YouTube kami. Dan informasi yang kedua yaitu pada besok hari kita akan mengadakan doa dan puasa bersama yang seperti yang sudah dibagikan kepada jemaat sekalian.
Kiranya jemaat semua dapat bergabung dan mengikuti untuk ibadah, doa, dan puasa 3 hari ya, mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni 2020. Informasi yang ketiga sekaligus informasi terakhir yaitu untuk lomba anak-anak sekolah minggu ditambah 1 minggu lagi. Jadi sangat diharapkan untuk semua anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak PPA dapat ikut berpartisipasi dalam lomba yang akan diadakan oleh gereja. Untuk informasinya pantau terus Facebook KGBI Samaritania. Dan yang terakhir saya mengingatkan jemaat untuk setiap channelnya, jangan lupa setiap videonya jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan ditekan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube kami. Saya juga sangat berharap untuk jemaat sekalian, channel YouTube ini untuk setiap videonya tolong di-share agar supaya semakin banyak orang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian informasi dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan shalom.